Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video malam ini merupakan daur ulang dari kasus yang dulu pernah aku bawain. Tapi kali ini tentunya lebih lengkap dan cara bawainnya lebih lumayan daripada video di awal-awal dulu. Buat gorgeous yang baru nemu channel ini, pastinya belum pernah nonton. Dan buat yang udah pernah nonton, boleh di skip atau mau nonton lagi juga nggak apa-apa. Nggak pakai lama, watch. Kelly, seorang gadis cantik berambut gelap, merupakan putri dari pasangan Christopher dan Debbie. Dengan tinggi 148 cm dan berat 41 kilo, gadis itu terlihat imut untuk wanita berusia 20 tahun. Walaupun untuk ukuran bule Kelly termasuk pendek, tetapi banyak orang yang menyukainya. Dalam pergaulan, Kelly dikenal baik dan gampang berteman dengan siapapun. Saat itu pada hari Rabu, 18 September 2018 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Kelly. Dia telah membeli sebuah tiket konser seorang rapper Inggris bernama Edge. Seperti gadis muda pada umumnya, dari beberapa hari sebelumnya, Kelly telah memposting di Twitter yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah menonton Edge pada hari Rabu. Semoga Edge melihatnya dan mereka akan menikah. Kelly baru saja memasuki usia 20 tahun beberapa hari sebelumnya. Dia ingin merayakan ulang tahunnya bersama sahabatnya Monique dengan pergi ke konser dan bersenang-senang selama di sana. Dengan berpakaian keren serta dandanan cantik, keduanya berangkat ke Birmingham yang berjarak 40 menit dari rumah mereka. Pada jam 10 malam saat konser berakhir, keduanya melanjutkan pesta ke sebuah klub bernama Snob dan bertemu dengan beberapa orang teman lainnya. Salah satunya adalah Wesley yang merupakan teman Kelly. Ketika mereka bergabung, Kelly sangat menikmati suasana pesta dan menari sepanjang malam. Gadis itu tampak senang dan tertawa di samping Wesley yang juga ikut menari. Wesley seorang pemuda keturunan Afro berusia sama dengan Kelly. Mereka telah berteman sejak SMP dan keluarga mereka saling mengenal dengan baik. Pemuda bertubuh jangkung dengan tinggi 185 cm ini juga sangat atletis. Saat itu, dia bekerja di bagian packing barang sebuah gudang dan dikenal sangat mudah berteman dengan siapa saja. Setelah minum-minum dan menghabiskan waktu sebagai penutup malam, pada jam 2.40, ketiganya memutuskan untuk pulang. Karena rumah mereka searah, mereka pun menggunakan taksi yang sama dan berhenti di rumah Monique pada jam 4 dini hari. Sesampainya di sana, mereka mampir sebentar dan agar lebih nyaman, Kelly mengganti pakaiannya dengan celana legging dan atasan baju training. Karena saat itu sangat gelap, Monique melarang Kelly pulang ke rumah dan mengajak tidur di rumahnya. Namun gadis itu menolak karena besok pada jam 2 siang dia akan datang ke sebuah interview kerja sebagai asisten pengajar. Dan Kelly ingin tidur di kasurnya sendiri agar bangun dalam keadaan segar untuk wawancara tersebut. Jarak rumah Kelly dan Monique hanya 20 menit dengan berjalan kaki. Namun Monique sedikit khawatir ketika membiarkan sahabatnya pulang di tengah malam. Dia kembali menawarkan untuk menginap, namun Kelly tetap menolak dan mengatakan dia akan diantar oleh Wesley karena pemuda itu tinggal tidak jauh dari rumahnya. Lagi pula, Wesley teman akrabnya dan dia merasa aman bersama pemuda itu. Beberapa waktu kemudian, Monique mengirim SMS pada Kelly untuk bertanya apakah dia telah sampai dengan selamat. Tetapi gadis itu tidak membalasnya. Monique pun menghubungi Wesley untuk memastikan keadaan Kelly. Pemuda itu mengatakan mereka pisah arah saat berada di dekat box telepon umum di Woodward Avenue yang berjarak 5 menit dari rumah Kelly. Menurutnya Kelly baik-baik saja dan tentunya saat itu sedang tidur di kasurnya. Namun keesokan harinya ketika Debbie ibu Kelly memeriksa kamar putrinya, dia melihat tempat tidur dalam keadaan bersih seolah belum pernah ditiduri. Sedangkan Kelly tidak ada di sana ataupun di ruangan lain.
Debbie yang mengetahui jika putrinya akan mengikuti interview, merasa cukup panik karena waktunya hanya tinggal beberapa jam lagi. Namun saat dia menghubungi ponselnya, Kelly tidak bisa dihubungi. Debbie pun membuat postingan di Facebook untuk menanyakan apakah ada yang melihat putrinya. Tetapi hingga jam 2 siang, tidak satupun yang memberikan informasi tentang keberadaan gadis itu. Dan Kelly juga tidak datang ke interview tersebut. Hingga pada jam 5 sore, Kelly pun dilaporkan sebagai orang hilang. Sebagai orang terakhir yang melihatnya, Wesley memberitahu Christopher ayah Kelly seperti yang dikatakannya pada Monique semalam. Dia beralasan telah membiarkan Kelly melanjutkan perjalanan pulang ke rumah karena yakin Kelly akan baik-baik saja. Tetapi saat mendengar Kelly belum pulang, Wesley merasa menyesal karena telah meninggalkannya sendirian. Saat itu bersama temannya, Wesley juga mendatangi rumah Monique. Dia mengeluh jika semua orang sepertinya menyalahkan dirinya yang telah meninggalkan Kelly pulang sendirian. Menurutnya dia berani meninggalkan Kelly karena dia yakin tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu 5 menit ketika Kelly berjalan sendirian. Dia merasa sedih karena setiap kali mendapatkan telepon serta SMS dari orang-orang yang semuanya menyalahkannya atas hilangnya Kelly. Namun Monique sendiri tidak bisa berkata apa-apa karena masih sedih dengan kejadian tersebut. Ketika laporan kehilangan Kelly masuk ke stasiun, polisi segera melakukan penyidikan dengan menanyai semua teman serta keluarga Kelly. Tetapi usaha mereka masih belum berhasil. Polisi pun yang mendatangi Wesley juga mendapatkan cerita yang sama seperti yang dikatakannya pada Monique dan Christopher. Dia juga mengaku bahwa pada malam itu dalam keadaan mabora karena minum 3 kali lebih banyak dari kedua gadis itu. Untuk meyakinkan cerita tersebut, polisi meminta Wesley untuk ikut bersama mereka dan menunjukkan rute perjalanan mereka semalam serta lokasi terakhir Kelly terlihat. Selama dalam perjalanan, Wesley yang duduk di belakang mulai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Ketika salah seorang polisi mengatakan ingin melihat ponselnya, Wesley tampak panik. Walaupun awalnya dia menolak dan menuduh jika polisi mencurigainya, tetapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya dia menyerahkan ponsel itu dengan memberikan password yang salah. Setelah didesak, dia pun memberikan password yang benar. Namun untuk menghemat baterai, polisi pun mematikan ponsel itu dan menyimpannya. Dalam masa-masa ini, seorang pejalan kaki yang sedang membawa anjingnya berjalan-jalan di Taman Wigington secara tidak sengaja menemukan sebuah ransel dan menyerahkannya pada polisi. Ketika diperiksa, di dalamnya terdapat beberapa pakaian yang berbeda model. Di malam yang sama saat Wesley sedang bersama polisi, paman Kelly bernama Jason bersama teman-teman Kelly memutuskan untuk mencari gadis itu. Dengan menggunakan obor sebagai penerangan, mereka berkeliling mendatangi beberapa lokasi. Ketika mendengar kabar bahwa tas Kelly telah ditemukan, Jason pun pindah lokasi ke Taman Wigington untuk memeriksa lebih teliti. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan Jason melihat sebuah pantulan cahaya berwarna merah yang setelah didekati, cahaya tersebut berasal dari sebuah gelang. Tidak jauh dari gelang tersebut, Jason melihat rambut panjang berwarna coklat. Rambut tersebut milik Kelly yang tertelungkup di kolam ditutupi dengan ranting-ranting pohon. Kelly telah meninggal, legging serta pakaian dalamnya telah ditarik hingga ke pergelangan kaki. Kelompok pencari lainnya yang berada di lokasi terpisah saat itu dikagetkan oleh suara jeritan Jason yang mengerikan. Seorang relawan menggambarkan jika jeritan tersebut adalah jeritan yang paling menakutkan yang pernah didengarnya seumur hidup. Beberapa polisi yang berada dekat lokasi segera mendatangi Jason dan mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mendengar Kelly telah ditemukan, polisi pun membawa Wesley ke stasiun. Wesley yang saat itu belum tahu jika Kelly telah ditemukan tampak bersikap sangat santai. Dia ngobrol dengan salah seorang petugas dan bahkan masih sempat meminta makanan sambil menceritakan tentang minggunya yang buruk. Tidak lama setelahnya, polisi mendapatkan rekaman CCTV
dari sebuah klub rugby yang berada tidak jauh dari TKP jasad Kelly ditemukan. Rekaman tersebut membuktikan jika selama ini keterangan Wesley tidaklah benar. Dalam rekaman tersebut, tampak Kelly dan Wesley sedang berjalan melewati klub tersebut yang sebelumnya tidak pernah disebut Wesley saat ditanyai polisi. Lokasi klub tersebut berlawanan arah dengan box telepon yang dimaksud Wesley pada awal kesaksian. Melalui sinyal GPS ponsel Wesley, polisi kembali menelusuri rute perjalanan pemuda itu yang menunjukkan pada jam 4.58 dini hari dia masih berada di taman dan pulang pada jam 6 sore. Salah seorang saksi juga mengaku melihat Wesley yang beberapa kali bolak-balik datang ke taman pada tanggal 19 September. Setelah terkumpulnya bukti-bukti, polisi pun menahannya dan mengatakan jika jasad Kelly telah ditemukan. Dalam interogasi, Wesley mengaku tidak ingat berada di taman bersama Kelly karena dalam keadaan mabora. Namun dia mengubah kesaksian dengan mengatakan malam itu mereka bercanda dan tertawa sambil menggendong Kelly di punggungnya. Karena terlalu mabora, Wesley yang tidak kuat menahan membuat Kelly terjatuh dan kepalanya menghantam tanah. Sekali lagi kesaksian ini pun tidak bisa dipercaya karena hasil otopsi menyatakan penyebab kematian Kelly akibat dicekik. Selama interogasi, Wesley berkeras menyangkal telah terlibat. Namun polisi berhasil membuktikan melalui rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa mereka tidak berpisah arah, melainkan masuk bersama-sama ke dalam taman. Di sana Kelly tampak ketakutan dan berusaha untuk kabur. Wesley yang didakwa atas pembunuhan selama jalannya persidangan telah mengganti kesaksiannya sebanyak 4 kali. Dia mengaku telah berbohong pada kesaksian pertama karena merasa takut dan malu. Wesley tampak membuat kesan seolah-olah malam itu Kelly lah yang telah menggodanya. Menurut ceritanya, pada saat mereka dalam perjalanan pulang, Kelly mulai menggodanya. Dan ketika sampai di taman, mereka pun melakukan happy ending atas dasar suka sama suka. Namun ketika melakukannya, Wesley merangkul leher Kelly terlalu erat dan gadis itu tewas secara tidak sengaja. Karena ketakutan, Wesley pun menyembunyikannya di kolam dan menutupinya dengan ranting-ranting. Dari pagi hingga siang, Wesley kembali ke TKP sebanyak 5 kali untuk menambah ranting baru agar tubuh Kelly tidak ditemukan. Kesaksian kali ini pun juga dibantah oleh polisi. Terdapat ratusan luka gores, luka memar, luka dalam pada bagian bibir bawah, serta terjadi pendarahan di dalam mulut dan mata yang disebabkan oleh tekanan yang besar dan kemungkinan berasal dari benda tumpul yang digunakan oleh pelaku. Walaupun Kelly tidak bisa lagi membela dirinya, tetapi berdasarkan bukti, sangat jelas bahwa hubungan mereka bukan suka sama suka, melainkan pemerkosaan. Semua kesaksian Wesley juga ditolak oleh jaksa karena berdasarkan hasil otopsi, selain ditemukan DNA pribadi milik Wesley, di tubuh Kelly tampak tanda-tanda perlawanan yang menyebabkan bekas luka pada leher serta bekas darah pada kukunya. DNA pada kuku tersebut merupakan DNA milik Kelly, yang artinya saat Kelly berusaha melepaskan tangan pelaku dari lehernya, secara tidak sengaja gadis itu telah melukai lehernya sendiri. Di wajah Wesley juga ditemukan bekas cakaran yang menurut polisi berasal dari kuku Kelly yang melakukan perlawanan saat dicekik. Namun Wesley membantah dengan mengatakan luka tersebut akibat cakaran dari anjing peliharaannya. Jaksa yang kesal mengatakan jika motif Wesley melenyapkan Kelly karena gadis itu hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Namun Wesley yang menginginkan lebih dan tidak bisa menerima penolakan, seketika menjadi marah hingga melenyapkan Kelly sahabatnya sendiri. Dia juga mengklaim bahwa Wesley adalah orang yang tidak tahu malu, karena pemuda itu sama sekali tidak panik setelah melenyapkan seorang gadis yang tidak bersalah. Wesley bahkan dengan santainya pulang ke rumah dan tidur dengan nyaman setelah melakukan hal menakutkan itu.
Para juri membutuhkan waktu selama 8 jam untuk memutuskan hukuman Wesley. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Jika seandainya satu saat nanti Wesley berhasil lolos mendapatkan pembebasan bersyarat, maka dia akan selamanya tercatat sebagai pelanggar seks. Setelah terjadinya kasus Kelly, banyak wanita muda lainnya, termasuk teman dan kenalan Wesley, yang maju dan mengklaim jika mereka telah dilecehkan dan diperkaos. Di antaranya, 3 orang wanita muda yang masih Abigail. Atas kasus ini, Wesley dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman tambahan yang tidak disebutkan dalam artikel. Keluarga Kelly yang sangat bersedih mengungkapkan kekecewaannya karena telah kehilangan putri mereka yang seharusnya memiliki masa depan cerah. Namun yang lebih menyakitkan dari semuanya, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang sangat dia percayai. Untuk melakukan penghormatan terhadap Kelly, masyarakat yang berduka mengikat pita berwarna pink di seluruh kota.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.